Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas memori. Memori adalah salah satu proses kognitif yang paling penting. Yo yo yo, 5, 4, 3, 2, 1, go! Struktur memori itu dijelaskan dalam beberapa teori. Dan saat ini teori yang paling banyak digunakan oleh para psikolog kognitif, para ilmuwan psikologi kognitif adalah memori kerja. Hari ini kita akan membahas memori 3 ruang dari Atkinson and Shiffrin. Tapi sebelumnya kita akan bahas proses memori dahulu. Istilah memori cukup dekat dengan kegiatan mengingat dan melupakan. Memori itu banyak yang menganggap sebagai sebuah skill, sebagai sebuah kemampuan untuk belajar, kemampuan mengingat, kemampuan untuk beradaptasi terhadap suatu kejadian, kemampuan untuk memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Jadi, memori ini memang sebuah kemampuan yang cukup luar biasa, evolusioner. Memori bukan milik manusia tok. Semua makhluk punya memori. Simpanse, lumba-lumba, bakteri. Bahkan kalau teman-teman belajar mengenai sistem imunitas, maka sel darah putih pun bisa atau zat-zat antibodi punya kemampuan untuk mengingat. Karena apa? Memori ini digunakan oleh organisme-organisme untuk bertahan hidup. Sangat penting. Nah, untuk membahas memori, ada satu hal yang cukup sering kita dengar, yaitu plastisitas. Biasanya kita membahas plastisitas itu terkait dengan otak, brain plasticity. Tetapi plastisitas di sini adalah merujuk pada kemampuan untuk belajar dan merubah hasil pembelajaran yang lama. Jadi ketika kita belajar, kita mengingat informasi tersebut. Kemudian di suatu masa, kita mempelajari hal yang baru yang memperbaiki atau memberikan pemahaman baru. Jadi pemahaman atau informasi lama ini akan dirubah. Inilah yang dinamakan plastisitas. Nah, pada masa kanak-kanak, kemampuan plastisitas ini begitu luar biasa. Tapi jangan salah, di masa dewasa, kemampuan ini tidak hilang, tetap ada. Nah, pada level neural, plastisitas itu menyebabkan perubahan pola pada konektivitas antar neuron. Level neuron, sorry ya hujan, jadi mungkin suaranya nggak begitu jelas. Pada level neuron, plastisitas menyebabkan perubahan pola pada hubungan antar neuron di hampir seluruh otak kita. Sebagian besar neuron di otak itu terlibat pada proses memori. Oleh karena itu, maka cukup sulit untuk menentukan posisi pasti di bagian mana di otak yang bekerja ketika kita mengingat, melupakan atau proses-proses memori yang lainnya. Berbicara mengenai memori untuk psikologi kognitif masa kini, pasti akan membahas mengenai jaringan di otak. Karena apa? Karena teknologi terkini, teknologi pencitraan sudah dapat melakukan asesmen untuk mengetahui area-area tertentu di bagian otak yang mungkin bekerja ketika proses-proses kognitif terjadi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa otak terbagi dalam 4 lobus. Lobus frontal, kemudian oksipital, kemudian temporal dan parietal. Parietal dan temporal. Otak terdiri dari 2 hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Ya.
Ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Jadi kanan, kiri. Menurut beberapa teori, pada proses belajar logika itu akan melibatkan hemisfer bagian kiri. Sedangkan hemisfer bagian kanan itu banyak bekerja ketika kita melakukan aktivitas yang terkait dengan kreativitas. Kembali lagi pada memori. Memori sudah menjadi pembahasan sejak lama, bahkan sejak zaman Aristoteles. Aristoteles itu melihat memori sebagai suatu seperti halnya lilin. Lilin yang dapat dibentuk, kemudian dicairkan, kemudian dibentuk ulang. Kemudian ada juga pandangan di masa lalu yang menyebutkan otak ini sebagai sebuah kompartemen penyimpanan, terdiri dari ruang-ruang yang menyimpan ingatan-ingatan tertentu, ingatan masalah warna, ingatan masalah bentuk, ingatan tentang aroma misalnya, semuanya tersimpan di kompartemen-kompartemen atau ruangan yang berpisah-pisah. Pandangan-pandangan awal memang menyebutkan kalau memori itu sebagai suatu hal, as a thing. Tetapi apakah benar-benar seperti itu? Ya, nanti kita akan mengetahuinya sendiri. Teman-teman akan mengetahuinya sendiri. Oke, sekarang kita mulai membahas tentang proses memori. Ada 3 dalam proses memori. Yang pertama adalah encoding, yang kedua storage, dan yang ketiga retrieval. Encoding sederhananya adalah, imajinasikan kalau sistem penyimpanan kita ada di dalam diri kita. Ada stimulus, kemudian masuk ke dalam sistem indera kita, misalnya mata, masuk ke mata, set, diproses dalam sistem penyimpanan. Itu namanya encoding. Informasi dari luar masuk ke dalam sistem penyimpanan kita, encoding. Pada proses encoding itu proses kognitif yang terjadi adalah proses sensasi. Nah, di sini atensi dapat terjadi kalau memang diharapkan. Karena itulah proses encoding bisa terjadi secara sengaja maupun secara tidak disengaja. Kemudian storage. Storage adalah proses penyimpanan. Misal nih, teman-teman dapat stimulus berupa nomor HP-nya Lisa Blackpink. Ya. Dia ngomong nomornya 08 sekian sekian bla bla bla. Ketika teman-teman mendengar itu, kemudian melihat nomor HP-nya dia, itu adalah proses encoding. Kemudian teman-teman akan berusaha untuk menyimpannya di dalam ingatan. Nah, ini adalah proses storage. Biasanya proses storage ini akan melibatkan atensi yang lebih banyak dan proses persepsi. Kenapa proses persepsi? Teman-teman akan mulai membayangkan angka-angka nomor HP tadi. Kemudian rangkaian-rangkaiannya. Nah, itu adalah proses persepsi untuk mencoba mengingat informasi yang disajikan. Dan yang terakhir adalah retrieval, proses retrieval. Retrieval adalah proses di mana informasi yang sudah tersimpan di dalam ingatan itu akan diakses kembali. Misalnya, teman-teman sudah hafal nih nomor HP-nya Lisa. Kemudian ada sahabat kalian tanya nomor HP-nya Lisa berapa ya? Sebentar, 08 sekian sekian. Nah, itu adalah proses retrieval. Jadi ketika informasi yang sudah tersimpan dikeluarkan lagi, diakses lagi. Ada 2 jenis retrieval. Yang pertama adalah rekognisi dan yang kedua recall. Rekognisi adalah jenis retrieval yang membutuhkan isyarat atau clue. Sementara kalau recall itu benar-benar pure mengingat apa yang ada di ingatan tanpa ada isyarat apapun. Nah, dari 3 proses memori tadi, mulai dari encoding, kemudian storage, dan kemudian retrieval,
ada satu organ di otak yang ternyata aktif pada 3 proses itu, yaitu hipokampus. Mau mengingat secara sengaja atau nggak sengaja, hipokampus berperan pada proses itu. Namun, dalam pandangan kognitif neuroscience, ternyata nggak cuma hipokampus. Ada banyak bagian-bagian yang terlibat. Ketika proses encoding, maka yang terlibat adalah korteks visual utama. Jadi ketika ada stimulus di depan kita, masuk dalam sistem sensori kita, sensori visual, maka korteks visual utama kita bekerja. Stimulus ini mengeluarkan suara, maka korteks auditori bekerja. Kalau korteks visual tersimpan di lobus oksipital, maka korteks auditori tersimpan di lobus temporal, di samping. Ya. Kemudian, stimulus tadi 2, misalnya kita Lisa lagi ngomongin nomor HP-nya. Visual kita ngelihat, telinga kita juga lihat. Nah, 2 jenis informasi tadi yang diproses oleh korteks visual dan korteks auditori kemudian berkumpul menjadi satu di suatu tempat. Namanya nih, lobus medial temporal. Di sini 2 informasi atau 2 stimulus tadi akan diikat. Kemudian akan disimpan ke korteks masing-masing. Informasi visual tersimpan di korteks visual, informasi auditori tersimpan di korteks auditori. Tapi ketika proses retrieval, informasi tadi akan dikumpulkan kembali oleh lobus medial temporal, lobus temporal tengah. Kemudian ketika proses mengingat, itu hanya korteks visual yang aktif. Kenapa? Karena pada proses ingatan manusia, kebanyakan manusia, menurut pandangan kognitif neuroscience, itu akan membayangkan, membayangkan ingatan. Jadi ibarat sebuah alat perekam, begitu ditampilkan itu rekaman yang ada rekaman suara, ada rekaman visual, itu muncul dalam bentuk gambaran di TV, di layar. Begitu juga proses memori kita. Ketika kita proses retrieval, yang muncul adalah gambaran visual. Nah, beberapa tahun yang lalu sempat ada mahasiswa saya tanya, bagaimana pada orang buta, Pak? Apakah mereka juga membayangkan dalam bentuk visual? Jawabannya, ya. Ya, mereka tetap punya korteks visual, mereka tetap punya gambaran. Tetapi gambaran itu berdasarkan persepsi mereka sendiri. Tidak berdasarkan sensasi visual. Pure, murni dari proses persepsi. Mungkin mereka mendengar informasi dari telinga, kemudian mereka akan membayangkan, memvisualisasikan suara